Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai objek simbol pada Macromedia Flash. Di Macromedia Flash itu ada 3 buah objek simbol. Yang pertama itu nanti ada grafik, yang kedua itu ada simbol movie clip, dan yang terakhir itu adalah simbol button. Yang pertama kita buat dulu terlebih dahulu flash dokumen. Selanjutnya kita atur bagian properties ya. Frame rate kita ganti menjadi 30 fps. Selanjutnya kita akan bahas yang pertama itu adalah objek simbol grafik. Seperti di pertemuan sebelumnya, ketika kita buat satu objek di sini rectangle misalkan, lalu kita seleksi di frame ke 60, misalkan kita insert di frame, lalu kita kasih create motion twin. Di frame 60 kita pindahkan objeknya misalkan ke sebelah kanan ya. Nah, kalau Anda perhatikan di bagian library ya, dia akan otomatis memunculkan simbol grafik ya, twin 1 dan twin 2. Oke, di sini misalkan kita ganti terlebih dahulu warnanya. Colornya kita ganti biar kelihatan perbedaannya. Warnanya misalkan kita ganti jadi warna biru. Kita back kembali. Nah, twin 1 itu adalah di frame 1, sedangkan twin 2 itu ada di frame 2. Oke, secara tidak langsung sebenarnya kita sudah pernah menggunakan objek simbol grafik pada Macromedia Flash. Nah, selain untuk membuat animasi, jadi grafik ini kita bisa juga convert objek ini secara manual ya, jadi tanpa, kalau ini kan ketika kita kasih create motion twin dia otomatis akan menambahkan grafik ya, objek grafik. Nah, objek grafik yang sudah ditambahkan di sini twin 1 dan twin 2 itu bisa kita gunakan lagi ya, misalkan kita taruh lagi. Nah, objek 1 dan objek 2 tadi ya, itu bisa kita gunakan lagi ya. Misalkan kita gunakan twin 2, kita taruh di posisi ini, ini bisa kita gunakan lagi. Itulah keuntungannya ketika kita menggunakan library ya. Selanjutnya ini kita hapus saja. Itu berkenaan dengan objek grafik. Yang kedua, kita tambahin satu layer, misalkan layer ini, misalkan kita kasih nama kotak, oval aja, kita pakai oval di sini. Di bagian oval kita tambahkan satu rectangle, color misalnya kita ganti warna kuning aja, kita posisikan. Oke. Nah, yang kedua, objek simbol yang kedua itu adalah movie clip. Kita klik kanan objek, lalu kita pilih convert symbol, dan di sini kita ganti ke movie clip. Sini misalkan kita ganti namanya menjadi oval. Kalau Anda perhatikan di bagian library itu akan nambah satu lagi objek dengan tipe movie clip ya. Nah, jadi kalau Anda perhatikan, dan sama seperti si objek grafik tadi, ini juga bisa kita gunakan kembali objeknya. Oke. Nah, bedanya apa dengan si objek grafik? Kalau di objek grafik kita tidak bisa menyisipkan action script, itu bedanya. Jadi ketika kita klik kanan objek grafik, kita mau pilih action script, itu tidak akan bisa, kecuali kalau misalkan di movie clip kita klik kanan, maka dia bisa untuk menyisipkan action scriptnya. Nah, untuk pembahasan action script nanti ada di pertemuan selanjutnya. Oke, kita balik lagi ke objek simbol movie clip. Nah, di sini ya, pada movie clip misalkan kita di dalam objek ini dia bisa punya layer tersendiri. Jadi ketika kita double klik, kalau Anda perhatikan di sini kita posisinya ada di scene 1 di dalam objek oval, dan dia punya layer sendiri ya. Kita back, misalkan dia balik lagi ke layer utama atau timeline utama. Kalau kita double klik lagi, dia akan masuk ke timeline oval. Nah, di sini misalkan kita mau kasih insert keyframe, lalu kita kasih create motion twin,
di bagian sini kita pindahkan objeknya misalkan ke sini. Oke, sekarang kalau kita perhatikan dia akan bergerak seperti ini, lalu kita kembali lagi ke timeline utama. Oke. Kalau kita jalankan hasilnya akan jadi seperti ini. Oke, kalau Anda perhatikan di sini objek oval kita tidak membuat motion twin-nya itu di timeline utama, tetapi ada di timeline objek oval ya. Oke, itu mengenai movie clip ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai button ya, objek simbol button itu yang terakhir. Jadi misalkan kita tambah lagi satu layer, misalkan ini button button kita pakai rectangle, kita ganti warnanya terlebih dahulu, misalkan kita gunain warna biru, lalu kita tambahkan di bawahnya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Lalu selanjutnya kita bisa seleksi terlebih dahulu, kita buat button 1, button 2. Jadi ini kita seleksi, lalu kita copy, setelah itu kita paste in place ya, lalu kita tarik objek satunya. Oke, ini seperti ini. Satu button kita seleksi terlebih dahulu, convert to symbol, kita ganti ke button. Ini misalkan kita ganti dengan name-nya BT1. Selanjutnya kita seleksi objek button kedua, kita convert to symbol kembali, lalu di sini kita ganti name-nya BT2 misalkan, atau button 2. Untuk button, ketika kita masuk ke timeline button, ada beberapa hal yang harus Anda pahami. Oke, kita double klik, sekarang kita ada di timeline-nya si BT1 ya. Nah, di sini ada 4 bentuk frame-nya berbeda ya. Di sini ada up, over, down, dan hit ya. Over itu ketika kita posisi mouse itu ada di atas button. Oke, kita coba, kita klik kanan, kita insert keyframe, selanjutnya kita ganti warnanya, warna si button ini misalkan hover, itu kita ganti warnanya ke biru muda sedikit, atau hovernya orange ya. Down ini maksudnya ketika mouse itu kita klik ke button ya. Jadi di down kita tambahkan lagi insert keyframe, selanjutnya kita ganti warnanya, misalkan warnanya kita ganti menjadi kuning ya. Sedangkan untuk yang terakhir hit ini kondisi dimana si button, kalau down tadi kita tekan buttonnya berubah menjadi warna kuning ya. Untuk hit itu kondisi dimana buttonnya ditekan dan kita lepas di area button ini. Oke, kita ganti aja, kita coba set keyframe, lalu kita ganti colornya misalkan menjadi hijau. Oke, jadi warna hijau aja. Oke, nah sekarang kita perhatikan, kita balik ke timeline utama, timeline scene 1. Selanjutnya kita coba Ctrl Enter, kita jalankan. Oke, ini adalah over ya, ini up, ini hover, terus kita klik, ini adalah down, terus kita lepas. Oke. Nah, untuk menambahkan teks ke dalam button, kita masuk lagi ke dalam timeline buttonnya. Di sini kita tambahkan satu layer baru, misalkan kita ganti dengan nama teks. Teks misalkan kita tambahkan satu teks, warnanya misalkan kita kasih aja warna putih teksnya.
selanjutnya di sini kita kasih nama misalkan play. Oke, kita ganti nama play. Di sini kita ganti ukurannya misalkan 20 aja ukurannya. Kita center, lalu kita perkecil. Selanjutnya kita pindahkan posisi teksnya ke dalam button. Nah, itu Anda perhatikan type teksnya jangan sampai dynamic, tetapi ganti menjadi static. Sudah, kita balik lagi ke scene 1, lalu kita coba jalankan lagi. Ini adalah buttonnya. Oke. Nah, untuk button yang kedua itu nanti Anda tambahkan seperti button yang pertama. Anda masuk lagi ke timeline-nya Betty 2. Nanti overnya silakan Anda ganti warnanya, down-nya juga, dan terakhir adalah hit-nya. Terus tambahkan satu layer teks lagi, dan isi teksnya itu adalah stop. Ya. Nah, untuk objek simbol di Macromedia Flash 8 mungkin cukup sampai di sini. Untuk selanjutnya nanti kita akan membuat atau menambahkan action script. Bila ada pertanyaan nanti silakan Anda tanyakan di forum diskusi maupun di grup WA. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.